Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Gede Mandita Mardika dari kelas 8B. Saya akan melakukan penginjilan dengan tema kelahiran Kristus, pelayanan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, apa kabar teman-teman hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, saya akan memulai ini dengan pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, siapa itu Kristus? Dan mengapa Kristus ingin turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan apa itu dosa yang dilakukan oleh manusia? Jadi saya akan menyampaikan jawaban dari yang pertanyaan yang saya sudah sampaikan tadi. Pertama, siapakah itu Yesus Kristus? Yesus Kristus merupakan juru selamat kita dan merupakan salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Yang Allah Tritunggal terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yesus Kristus termasuk pada bagian Allah Anak. Dan pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Yesus Kristus ingin menebus dosa manusia? Karena itu dari kehendak Allah yang mau menurunkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Allah tidak ingin manusia tidak ingin mendapatkan upah dosa, yaitu maut. Dan apa itu dosa? Dosa manusia merupakan kejahatan-kejahatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh manusia kepada Allah, sehingga memutuskan relasi manusia atau hubungan antara manusia dengan Allah, sehingga manusia dapat cepat jatuh ke dalam dosa. Juga mengapa manusia harus diciptakan? Karena manusia diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan dan menikmati ciptaan Tuhan. Setelah itu saya akan memulai dari di mana manusia diciptakan oleh Allah. Di mana manusia diciptakan oleh Allah, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Manusia diberi akal budi serta pikiran yang lumrah dan bagus. Manusia diciptakan melewati firman Allah. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia harus melakukan tugas utamanya, yaitu ia diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati ciptaannya. Sama seperti Kristus, ia diciptakan untuk melakukan tugasnya, itu menembus dosa manusia. Tetapi ia dilahirkan ia merupakan kandungan dari Roh Kudus, sehingga sebenarnya ia dilahirkan oleh seorang perempuan. Tetapi karena peran Roh Kudus di dalam kandungannya, sehingga dilahirkan di dalam perut Maria, perut ibunya Maria. Tapi manusia sudah melanggar perintah Tuhan dan manusia telah jatuh ke dalam dosa. Apa sebaiknya yang manusia lakukan? Kristus sama seperti manusia yang dilahirkan dan dikandungi dari seorang ibu. Tapi Kristus merupakan 100% manusia dan 100% Allah, di mana Kristus mau dilahirkan melalui perut ibunya, yaitu Maria, di mana Yusuf sebelum kelahiran Kristus, Yusuf secara diam-diam ingin menceraikan istrinya. Tetapi malaikat Allah berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan merupakan anak Roh Kudus." Perkataan yang dari malaikat ini terambil dari Matius 1 ayat 20. Sesudah Yesus dilahirkan, terdapat 3 orang yang datang dari timur yang membawa kemenyan, emas, dan mur. Mereka sama-sama merayakan kelahiran Kristus di Bethlehem. Dan kejadian ini pada kelahiran Kristus ini terambil pada kitab Matius 1 ayat 18-25. Hal yang berkaitan dengan dosa manusia adalah manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia juga manusia pada saat lahir ia sudah terdapat benih-benih dosa yang terdapat dalam kandungan seorang ibunya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pelayanan Kristus, di mana Yesus saat melakukan pelayanannya, ia dibesarkan tetapi ia ditolak. Mengapa demikian? Ada yang bisa jawab? Ya, saya akan jawab. Karena Yesus dianggap nabi palsu dan Mesias Yahudi yang gagal. Yesus melakukan pelayanannya pada usia 30 tahun. Kristus pernah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di dekat sungai Yordan. Yesus menghabiskan waktu pelayanannya di Galilea. Kristus pernah berdiri di sisi perempuan yang terdapat penyakit-penyakit. Ia cuma meletakkan tangannya dan menghardik perempuan tersebut, sehingga perempuan tersebut langsung sembuh secara tiba-tiba. Setelah itu penyakit itu pun hilang. Dari pembacaan ini terdapat dan diambil dari Lukas 4 ayat 39.
Kristus melakukan hal yang mujizatnya pada matahari terbenam. Semua orang membawa orang sakit kepada Kristus untuk meletakkan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang sedang mereka alami. Yesus Kristus hanya menaruh tangan di atas kepala, lalu orang yang sakit tersebut langsung sembuh. Kristus juga melakukan pelayanannya di kota-kota lain, sehingga Allah Bapa yang mau memberikan mujizatnya kepada Kristus, mujizat sucinya kepada Kristus. Yesus menghabiskan waktu pelayanannya di Galilea. Kristus pernah menyembuhkan juga mertua Simon Petrus. Dia hanya berdiri di sisi perempuan dan menyembuhkannya. Dari pembacaan pelayanan ini kita ambil dari Lukas 4 ayat 18 sampai 44. Jadi yang berhubungan dan berkaitan dengan dosa manusia adalah di mana manusia tidak menerima Kristus sebagai juru selamat. Saat manusia sudah diselamatkan, ia masih mengulangi dosa-dosa yang ia ingin perbuat lagi dan merusak hubungan atau relasi manusia dan Allah. Ya, kita akan masuk ke dalam kematian Kristus. Ya, Kristus mati di kayu salib. Ia berkorban demi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia yang manusia telah perbuat kepada Allah, sehingga memutus relasi dengan Allah yang saya sudah sampaikan. Ya, sekarang kita memasuki kematian Kristus, di mana Kristus diolok-olok oleh pasukan-pasukan. Mereka meninggalkan jubah dari pakaian Kristus, lalu mereka membawa ia keluar dan disalibkan. Dari yang saya tadi jelaskan itu terdapat dari diambil dari Matius 27 ayat 31, di mana orang-orang yang melewati Kristus pasti akan mengejeknya atau menghujat dan menggelengkan kepalanya saat melihat Kristus. Lalu di mana Yesus telah mati dari mulai jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dari yang saya jelaskan itu bisa diambil dari kitab Matius 27 ayat 45. Di mana Kristus mati, ia berseru dengan nyawanya yang berdiri. Setelah Kristus disalibkan, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Atau bisa dijawab di dalam kolom komentar. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang saya tanyakan itu. Yang terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Prajurit penjaga Kristus pada kayu salib tersebut sangat takut, dan mereka para prajurit menanyakan bahwa Kristus sungguhlah Allah, anak Allah yang berkuasa atas segala. Dari penjelasan yang saya jelaskan itu terdapat dari Matius 27 ayat 54, di mana hal itu disaksikan oleh Maria Magdalena dari Zebedeus dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf serta ibu anak-anak dari Zebedeus. Dari yang menyaksikan hal tersebut bisa diambil dari Matius 27 ayat 26. Jadi dari kematian Kristus kita bisa membacanya, atau kita bisa melihat bahwa Kristus itu mati di kayu salib dapat dilihat dari kitab Matius 27 pasal 27 ayat 27 sampai 56. Dari kematian Kristus ini kita bisa belajar dan kita bisa kaitkan dengan dosa manusia, di mana kita bisa belajar bahwa kita harus yakin kepada Kristus bahwa Kristus akan menyelamatkan kita. Kaitannya dengan dosa adalah dari kematian Kristus ini memiliki hubungan dengan dosa manusia, di mana manusia jatuh ke dalam manusia belum sekali mempercayai dan telah jatuh ke dalam dosa. Mereka belum mempercayai bahwa siapa itu juru selamat. Sebenarnya dari kematian Kristus dikaitkan seperti kita yang mati adalah akibat dari dosa. Tetapi jika Yesus disalibkan sebelum mati dengan suci dan Yesus melakukan kebangkitannya. Jadi dalam topik 4 ini, dari kelahiran Kristus, kematian Kristus,
ke pelayanan Kristus dan kebangkitan Kristus ini, kita bisa belajar bahwa Kristus itu adalah salah satu juru selamat yang paling penting dalam hidup kita. Ia mau menebus dan ia mau mengorbankan dirinya untuk kita manusia yang telah berdosa dan yang telah putus relasi dengan Allah. Ia ingin membalikkan lagi relasi kita dengan Allah. Allah juga tidak mau kita mendapatkan upah dosa, yaitu maut. Dan kita bisa belajar, kita sebagai manusia itu harus bersyukur. Kita sebagai manusia itu harus bersyukur atas semua yang telah diberi oleh Tuhan atau Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Jadi refleksi yang kita bisa ambil adalah kita sebagai manusia itu harus bersyukur, karena justru harus bersyukur dan selalu mengucap syukur. Karena dari kisah Kristus ini kita bisa belajar bagaimana kita sebagai manusia harus mau mengintrospeksikan diri kita masing-masing atas semua keselamatan yang Kristus telah kasih kepada kita. Jadi refleksi untuk saya itu adalah saya juga pernah tidak bersyukur karena beberapa hal yang saya mungkin terlalu banyak hal yang saya tidak bersyukur atau mengeluh. Saya juga tidak pernah bersyukur atas semua yang Tuhan telah kasih, berkat-berkat yang Tuhan telah kasih kepada saya. Jadi saya ingin refleksikan diri bahwa saya harus mengintrospeksikan diri seperti yang tadi saya omong. Dan saya sebagai manusia harus malu karena saya sebagai manusia yang berdosa, tetapi yang menanggung dosanya adalah Kristus sendiri. Jadi yang kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia harus mengucap syukur dan janganlah takut untuk mempercayai Kristus sebagai juru selamat kita. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah mendengarkan dari penginjilan saya dari 4 topik besar, dari kelahiran, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dalam pendengaran untuk mendengarkan apa yang saya jelaskan tadi dalam penginjilan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.